Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan surat suara pilkada rusak saat penyortiran. Dua remaja di Kecamatan Palasa hanyut terseret arus air terjun. Kementerian Perlindungan Migran Indonesia mencatat sekitar 5 jutaan pekerja ilegal bekerja di luar negeri. Dua remaja hanyut terseret arus air saat mandi-mandi di lokasi air terjun Ogomojolo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Mutong. Kedua remaja asal Kecamatan Tomini ini diketahui bernama Caca, berusia 15 tahun, dan Firza, berusia 15 tahun. Upaya pencarian terhadap dua remaja yang hanyut terbawa arus air terjun di desa Ogomojolo, Kecamatan Palasa, Minggu siang, akhirnya membuahkan hasil. Salah seorang korban bernama Firza ditemukan terapung di laut dalam kondisi tak bernyawa Senin pagi. Jasad korban telah dievakuasi ke darat oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarganya. Isak tangis keluarga menyambut jenazah Firza yang sudah dimasukkan ke kantung jenazah. Dua orang remaja yang mengadakan wisata di air terjun di Palasa. Nah ini dihanyut terbawa arus sungai. Nah saat ini juga tim SAR gabungan telah melaksanakan operasi SAR di air terjun tersebut dengan mengarahkan tim SAR gabungan. Hari ini memasuki hari kedua juga. Mudah-mudahan hari ini seluruh operasi SAR bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan kedua korban remaja tersebut juga bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ini harapan kami kepada kawan-kawan teman-teman sekalian yang membantu kami dalam tim SAR gabungan di kedua lokasi tersebut. Tim SAR gabungan kini masih melakukan pencarian terhadap korban bernama Caca. Pencarian selain dilakukan di laut, di sepanjang aliran air terjun Ogomojolo, Kecamatan Palasa, puluhan personel gabungan dibantu warga setempat melakukan pencarian hingga Senin sore. Syamsuddin Toboneng melaporkan dari Parigi Mutong. Jumlah pekerja imigran Indonesia yang bekerja secara ilegal di luar negeri saat ini ternyata cukup banyak. Jumlahnya mencapai 5 juta orang dan tersebar di sejumlah negara Asia, Eropa, dan Amerika. Mereka umumnya bekerja di sektor informal. Banyaknya jumlah pekerja imigran ilegal ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Apalagi tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut lebih banyak. Penyebabnya para pekerja tersebut tidak melalui prosedur yang benar dan tidak dibekali keterampilan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berjanji akan membenahi sistem pekerja migran di Indonesia, termasuk melakukan sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia secara intens ke berbagai kalangan. Masalah pekerja migran di Indonesia dalam konteks perlindungan itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang paling pertama adalah mereka keluar negara tanpa melalui prosedur yang benar atau kita sebut unprocedural. Yang kedua, rata-rata dari data yang ada adalah mereka yang tidak punya skill. Yang ketiga adalah mereka yang tidak memahami bahasa. Jadi 5 juta yang ada itu termasuk 1040 yang ada di Sulawesi Tengah ini. Saya kira yang unprocedural untuk Sulawesi Tengah bisa lebih dari 1000, dan yang Indonesia, data Indonesia 5 juta itu yang unprocedural bisa dari lebih dari 5 juta. Nah, inilah yang menjadi PR besar kita. Karena kita nggak punya data mereka, ya. Jadi untuk melindungi mereka kita nggak punya data mereka. Sementara kalau ada apa-apa itu tanggung jawabnya di kementerian kami. Oleh karena itu kami harus punya cara agar mereka semua yang keluar ini tanpa prosedural masuk ke data Sisco. Di sisi lain kita harus merapikan di dalam negeri. Dari jutaan pekerja ilegal tersebut, termasuk 1 juta orang dari Sulawesi Tengah. Semua pihak diminta untuk mengedukasi warga agar dalam mengurus kerja ke luar negeri harus mengikuti prosedur yang berlaku.
Jika tidak, para pekerja akan menghadapi sejumlah masalah dan ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, gaji, tidak dibayar, hingga pemutusan kerja secara sepihak. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kawasan Lembah Palu memiliki banyak destinasi wisata yang menjanjikan. Salah satunya adalah Puncak Bukit Salena yang terletak di Dusun Salena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Lokasi ini menjadi destinasi wisata alam favorit. Untuk sampai ke Bukit Salena, pengunjung hanya butuh waktu setengah jam perjalanan dari pusat Kota Palu dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Akses transportasi menuju lokasi tersebut sudah beraspal, meski medannya cukup menantang. Pengunjung harus melewati jalan tanjakan dan salah satu sisi jalan adalah jurang. Namun medan berat yang dilewati akan terbalaskan dengan panorama alam yang menakjubkan saat tiba di puncak. Ya, pengunjung bisa menyaksikan Teluk dan Lembah Palu dari ketinggian. Hawa sejuk dan belayan angin membuat pengunjung semakin betah menikmati keindahan alam tersebut. Tak heran jika tempat ini ramai dikunjungi warga, terutama saat hari libur dan akhir pekan. Mereka bukan hanya warga Kota Palu, tapi juga dari luar kota. Pengunjung puas dan senang bisa menikmati pemandangan yang begitu mempesona dan memanjakan mata. Apalagi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk masuk ke lokasi wisata tersebut. Segi pemandangan lautnya cukup bagus, terus dari segi pemandangan gunungnya juga sangat bagus, dan kita mungkin di ketinggian yang cukup maksimal buat kita melihat pemandangan ini seperti itu. Ketika kita merasa di sini, ya semua stres beban yang selama ini kita jalani dalam hal pekerjaan, mungkin dengan kita hadir di sini perasaan kita itu semuanya lega, apalagi dengan melihat pemandangan seperti ini. Seperti itu, Pak. Namun pengunjung berharap agar keindahan alam dan kebersihan di lokasi itu tetap terjaga untuk bisa menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tanggapan saya wisatanya bagus, sejuk, arsih, sudah banyak pengunjung, cuma harapannya mungkin banyak ada tempat sampah atau yang tukang bersih-bersih sekitar, masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Enak, sejuk, tenang, lihat pemandangan Kota Palu. Kurang lebih itu aja sih, cuma satu juga terlalu banyak pungli di sini. Jadi lah itu kurang-kurangilah pungli gitu. Dan ya tadi itu sampah-sampahnya juga. Mungkin itu aja harapannya. Kasih ya. Lokasi Puncak Salena yang strategis ternyata tidak hanya menjadi tempat wisata alternatif, melainkan tempat ini mengundang para petualang udara menikmati sensasi melayang bebas di udara melalui olahraga para layang. Tak jarang atlet para layang Kota Palu memilih lokasi tersebut sebagai tempat latihan. Menarik dari Julianus Kay melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe. Ojek becak